Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizeki Siguntari dengan NPM 1711031019 dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Teori Akuntansi yang diampu oleh Ibu Susi Sarumpayat SE MBA PhD AKT. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori menurut para ahli? Di sini teori menurut para ahli, yang pertama itu ada teori menurut Jonathan Hartner, yaitu teori merupakan proses pengembangan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Kedua, teori menurut Siswoyo dalam Madalis 2003 halaman 43, teori diartikan sebagai seperangkat konsep dan didefinisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Sedangkan menurut King, teori merupakan sekumpulan konsep yang ketika dijelaskan memiliki hubungan dan dapat diamati dalam dunia nyata. Yang kedua, yaitu teori akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, teori akuntansi menurut Hendriksen dan Van Branda 1992. Pengertian teori akuntansi menurut ahli tersebut adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang luas yang memberikan kerangka referensi umum untuk mengevaluasi praktik akuntansi dan memberikan pedoman dalam mengembangkan praktik dan prosedur akuntansi yang baru. Selanjutnya, menurut Vernon Camp pada tahun 1986, teori akuntansi merupakan suatu sistem yang komprehensif dan teori akuntansi adalah suatu konsep yang didefinisi dalil yang memberikan gambaran dari fenomena akuntansi secara sistematis. Selanjutnya, yaitu sejarah akuntansi, sejarah teori akuntansi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Susi, yaitu sejarah teori akuntansi dari awal adanya akuntansi. Sejarah akuntansi, sejarah perkembangan teori akuntansi yang pertama itu pre-teori. Sebelum fenomena sistem double entry di tahun 1400-an, sangat sedikit ditulis tentang teori yang mendasari praktik akuntansi. Selama periode perkembangan dari sistem double entry, penekanan utama adalah pada praktek. Sampai tahun 1494, seorang birawan yang bernama Francis Facilio menulis buku pertama untuk mendokumentasikan sistem akuntansi double entry seperti yang kita kenal. Judul karyanya adalah Ulasan Aritmatika, Geometri dan Proporsi 1930-an. Perkembangan teori akuntansi yang khusus mulai berkembang. Perkembangan ini karena untuk membenarkan praktik-praktik tertentu. Namun, perkembangan di tahun 1800-an menyebabkan formasi praktik yang ada dalam buku perjalanan dan metode pengajaran. Yang kedua itu ada teori Pragmatic. Teori tersebut periode tahun 1800 sampai 1955. Ini sering disebut sebagai masa ilmiah umum. Selama periode ini, perkembangan teori yang paling prihatin dengan memberikan penjelasan praktek. Teori yang dikembangkan terutama berdasarkan analisis empiris, metode yang paling sering diadopsi dalam ilmu fisika. Analisis empiris bergantung pada pengamatan dunia nyata daripada hanya mengandalkan logika. Selanjutnya ada teori normatif. Ini pada periode tahun 1956 sampai dengan 1970 diberi label masa normatif. Teori normatif mengadopsi tujuan, sikap, dan kemungkinan menentukan cara mencapai tujuan yang menyatakan fokus utama dari teori normatif akuntansi selama 956 sampai 970 adalah dampak dari perubahan harga pada nilai aset dan perhitungan laba. Periode normatif mulai menggambar ke sebuah akhir pada awal tahun 970. Kini telah digantikan oleh periode teori ilmiah tertentu atau era positif. Selanjutnya, teori era positif, yaitu ketidakpuasan dengan teori normatif dikombinasikan dengan meningkatnya akses terhadap data empiris dan pengakuan meningkatnya argumen ekonomi dalam literatur akuntansi menyebabkan pergeseran ke bentuk baru dan empirisme yang beroperasi di bawah label luas teori positif.
Tujuan teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Sebuah contoh dari teori akuntansi positif akan menjadi teori yang mengarah ke apa yang dikenal sebagai hipotesis rencana bonus. Sekian dari presentasi saya mengenai teori menurut para ahli, teori akuntansi menurut para ahli, dan sejarah teori akuntansi. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.